Shalom, selamat tahun baru. Kembali kita jumpa di dalam Paulus Rahel Ministry. Sebelum lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau bersama dengan kami. Kami sudah tampil sebagai pemenang sehingga kami boleh memasuki awal tahun 2023. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kalau dunia memprediksi tahun yang penuh dengan kegelapan, tapi kami percaya bersama Tuhan tahun akan penuh dengan kecerahan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita jumpa di awal tahun 2023 dan hari ini saya memberikan satu tema, siap menghadapi badai bersama Tuhan di tahun 2023. Kita akan buka di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara, apakah engkau sedang berjalan masuk ke dalam badai, atau engkau sedang berjalan di tengah badai, atau engkau sedang berjalan keluar dari dalam badai? Dan bagaimana sikapmu dalam menghadapi badai? Siapkah engkau menghadapi badai berikutnya? Yesus mengajak para muridnya bertolak ke belakang, ke seberang danau Galilea. Setelah dia pelayanan seharian dan merasa lelah dan butuh istirahat, dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Ya, nah dalam perjalanan ternyata ada ombak yang sangat besar sehingga perahu mereka nyaris tenggelam. Tapi Yesus kok bisa tidur di buritan? Yang menjadi pertanyaan, di tengah badai yang mengerikan kok Yesus bisa tidur pules? Ya, di satu sisi muridnya panik karena badainya itu luar biasa. Ya, kalau di Indonesia kan zaman sekarang badai itu berupa tsunami. Saya percaya kalau kita ada di dalam perahu ketika tsunami datang, nggak ada orang yang bisa tidur pules. Ya, tapi Yesus kok bisa tidur di buritan dan pules banget? Kok bisa ya? Perahu hampir tenggelam, murid panik, Yesus tidur pules di buritan. Lalu kok bisa ya Yesus ada bersama mereka, tapi bencana tidak terkendali. Padahal Yesus ada bersama-sama dalam perahu. Tapi seolah-olah badai itu tidak terkendali. Nah, saat ini yang terjadi di bangsa kita, ya, badai yang sedang terjadi adalah berupa penyakit COVID yang sudah bertahun-tahun. Lalu kedua, terjadi bencana alam di mana-mana, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya. Lalu dampak dari peperangan negara sekalipun di luar negeri ternyata berimbas ekonomi di seluruh dunia, dan Indonesia pun kena dampaknya. Nah, akibatnya PHK massal sehingga kejahatan meningkat dengan tajam. Lalu terjadi teror bom dari orang-orang bodoh yang memahami aliran yang salah.
perceraian yang meningkat akibat PHK dan kesulitan keuangan. Badai ini sedang melanda bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama, siap menghadapi badai. Ya, siap menghadapi badai. Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Nah, saudara, ya, kita harus siap sedia dalam segala keadaan apapun juga menghadapi tahun 2023. Nah, siap sedia dalam hal apa? Ya mungkin bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu kita meningkatkan sumber daya kita, meningkatkan pengetahuan kita, lalu kita belajar tentang strategi, lalu kita melihat segala kemungkinan-kemungkinan. Ya, karena apa? Badai sekonyong-konyong datang mengamuk. Lalu yang kedua, bertekun dalam doa. Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesusahan, dan bertekun dalam doa. Ya, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, dan Yesus hanya sejauh doa. Ya, apapun masalah badai gelombang kehidupan, kalau engkau tidak tahan, bersama Yesus engkau pasti tahan. Jadi tetap bertekun. Yang ketiga, diam dan tenanglah. Ketika orang dalam keadaan panik, pikiran tidak jernih, dan setiap keputusan yang diambil pasti berdasarkan emosional. Nah, firman Tuhan katakan diam dan tenanglah. Badai hidup bisa datang kapan saja. Dan sangat menguras emosi, air mata, tenaga, pikiran, damai sejahtera, bahkan keuangan kita. Dan kita harus merasa bahwa Tuhan itu tetap peduli. Allah peduli, Allah mengerti. Dia mengerti, peduli. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Maka kita perlu ketenangan. Supaya pikiran jadi jernih. Ya, kadang badai yang terjadi, badai kehilangan pekerjaan, kematian orang yang terkasih, gagal dalam ujian, penyakit yang mematikan, usaha yang bangkrut, tertipu dalam bisnis. Firman Tuhan bilang ketika dalam keadaan badai, ketika dalam keadaan kacau, firman Tuhan bilang diam dan tenanglah. Artinya kita diam, merenung, duduk di bawah kaki Tuhan. Yang keempat, libatkan Tuhan menjadi nahkoda di dalam kehidupanmu. Markus 4 ayat 38 sampai 39, Markus 4 ayat 38 sampai 39. Di situ dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, ya, di sebuah tilam maka muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Nah, saudara, ini satu kontradiksi yang luar biasa. Di tengah badai tsunami yang demikian hebat, kok Yesus bisa tidur? Nah, ketika Yesus tidur, pules, saudara. Yesus dibangunin, diomelin. Kenapa Yesus bisa tidur? Karena pekerjaan Yesus diambil alih oleh muridnya. Nah, sering kita, bukan Tuhan yang bantu kita, kita bantu Tuhan. Akhirnya kita nggak kuat, ngomel, nyalahin Tuhan. Ya, jadi Yesus tidur di buritan karena apa? Pekerjaan Yesus diambil oleh muridnya, hanya mengandalkan kekuatannya. Setelah nggak tahan, baru Yesus dibangunin, diomel-omelin. Dia yang salah, ambil tugas Yesus. Udah gitu Yesus diomelin. Tapi Yesus nggak bales. Dia hanya nolongin dulu. Diam dan tenanglah. Bener. Akhirnya apa? Alam menjadi tenang. Gelombang menjadi tenang. Coba dari awal. Ya, serahkan nahkoda hidupnya dalam tangan Tuhan. Saya percaya muridnya nggak panik. Ya, jadi hari ini kalau engkau menghadapi badai tsunami dalam hidupmu, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah pada persoalan, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Ya, pada hari ini kita memasuki tahun 2023, badai apapun yang terjadi, kita percaya ya ketika kita memanggil Yesus, Dia akan memberikan jalan keluar. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun badai gelombang yang akan terjadi, kami percaya jikalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, ada damai sejahtera. Bahkan ketika kami masuk neraka, tapi kalau ada Tuhan, neraka itu akan berubah menjadi sejuk. Karena kami percaya, di mana ada Tuhan, mujizat pasti terjadi.
dalam nama Yesus. Amin.